proposal mau dibedah. Proposal siapa yang mau dibedah ini? Silakan, ada nggak proposal siapa yang mau kita bedah pada hari ini? Kesempatan terakhir. Izin Ibu Yeka, kalau Iya, belum selesai 100% apa boleh Bu? boleh. Oke, Bu Heru mau. Heru, Heru, mana punya Heru? Boleh share screen Heru? Khairuddin. Ini belum diupload ke link ya Heru ya? Oh iya Ibu, lupa. Hmm. Jangan lupa untuk upload di link ya. Boleh diperbaiki file yang diupload. Ini punya Heru ya? Oke, sudah tampil Heru. Baik Ibu, jadi untuk proposal pengembangan Heru itu judulnya pengembangan ELKPD berbasis computational thinking pada materi barisan dan deret aritmatika menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Lalu untuk latar belakangnya, pertama menceritakan terlebih dahulu computational thinking itu apa, lalu ya, nah, sebentar, Ibu. Pertama menjelaskan tentang computational thinking itu terlebih dahulu yang menjadi akar masalahnya. Kedua, ini data yang mendukung tentang kalau computational thinking itu di Indonesia itu rendah dari ICILS yang membahas tentang literasi digital. Paragraf ketiga juga sama dan juga paragraf keempat dan kelima. Selanjutnya menjelaskan tentang problem based learning sebagai model yang digunakan dalam pembelajarannya, lalu penelitian-penelitian relevan terkait penggunaan PBL itu efektif dalam pembelajaran, lalu penelitian lainnya yang menyatakan kalau untuk pembelajaran di era digital sekarang itu dibutuhkan ELKPD. Ini harus menggunakan penelitian dari Hani tahun 2022, lalu didukung juga oleh penelitian oleh Prabowo, lalu Lisnuriani yang menyatakan tentang live worksheets, karena ELKPD yang dikembangkan ini berbasis live worksheets, lalu banyak penelitian-penelitian lain yang mendukung terkait itu. Kemudian di sini baik sebuah kalimat kalau dari hasil penelitian oleh Hani dan Imro Atul di tahun 2022 itu penggunaan ELKPD ini dapat dijadikan sarana yang mempermudah peserta didik dalam memahami materi. Lalu di sini dijelaskan alasan penelitian ini tuh bertujuan untuk apa, yaitu mengembangkan ELKPD berbasis computational thinking pada materi barisan dan data matematika tingkat SMA dengan modelnya ini PBL. Itu untuk latar belakangnya, Bu. Kemudian untuk rumusan masalahnya, bagaimana mengembangkan ELKPD berbasis computational thinking pada materi barisan dan deret aritmatika menggunakan model based learning. Tujuannya juga untuk mengembangkan ELKPD. Kemudian ini untuk bab 2 kajian literaturnya itu yang pertama kajian teori, yang pertama membahas computational thinking, terdiri dari definisinya, lalu ini kalimat apa ya, kalimat sintesis penelitinya yaitu kalau computational thinking ini proses berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah melalui tahapan sistematis dengan memecah masalah yang kompleks jadi lebih sederhana.
Kemudian ini indikator computational thinking disajikan dalam bentuk tabel. Lalu yang selanjutnya itu model problem based learning yang diceritakan dari pengertian, sintaks yang juga disajikan dalam bentuk tabel, ada 5 fase. Kemudian live worksheets sebagai sarana untuk penggunaan ELKD. Terakhir itu materinya, yaitu barisan dan deret aritmatika dari kaitannya dengan CP, kemudian penjelasan per materi. Lalu bagian selanjutnya ini kerangka berpikir. Yang pertama itu pentingnya kemampuan computational thinking siswa sehingga terus kemampuan computational thinking siswa di Indonesia itu rendah dan siswa ini kesulitan dalam mempelajari barisan deret. Akhirnya dibutuhkan media pembelajaran untuk menyokong kemampuan Siti berupa ELKPD, dilakukan pengembangan, setelahnya itu validitas dan uji coba produk. Setelah divalidasi oleh ahli dan juga dicoba oleh peserta didik itu dievaluasi kembali dan direvisi, lalu diuji kembali efektivitasnya sehingga KPD teruji validitas dan efektivitasnya. Nah, untuk bab 3 ini jenis penelitiannya ialah research and development. Lalu di sini ada pengertian dari Sugiono tentang metode R&D itu tujuannya untuk menghasilkan produk baru serta menguji efektivitas produk tersebut. Produknya ialah ELKPD berbasis Citi untuk membantu memahami konsep barisan dan deret aritmatika. Dengan model pengembangannya ialah ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Lalu subjek penelitiannya ialah siswa kelas 11 yang mempelajari materi barisan dan deret aritmatika. Nah, ini untuk langkah-langkah penelitiannya itu herbanya berdasarkan modelnya Ibu, yaitu ADI tadi. Jadi ada langkah analisis. Pertama, menganalisis terlebih dahulu kebutuhan siswa terhadap kemampuan Siti dan kendalanya apa dengan analisisnya melalui wawancara observasi pada guru atau siswanya. Lalu desain, yaitu mendesain LKPD yang dikembangkan. Lalu dilakukan pengembangan, kemudian implementasi ini produknya setelah dinyatakan valid diimplementasikan ke siswa kelas 11 tadi. Kemudian dievaluasi setelah mendapatkan pengumpulan data. Nah, untuk bagian teknik pengumpulan data dan analisis data ini Heru masih belum selesai, Bu. Masih bingung menentukan kelanjutannya. Oke, Mungkin sekian, Ibu. oke. Kita bahas dulu yang bab 1 ya. Coba ya, Heru. Oke, judulnya tadi pengembangan LKPD untuk computational thinking siswa ya. Pembelajaran materi barisan. Benar nggak? Coba jengok judul. Iya, Ibu. Pengembangan ELKPD berbasis computational thinking pada materi barisan dan deret aritmatika dengan model PBL. Oke. Sekarang di pendahuluan harusnya membahas tentang pentingnya computational thinking gitu ya. Kondisi nyata dari computational thinking siswa. Lalu kaitannya dengan pembelajaran barisan dan aritmatika. Sini belum ada Heru saya lihat. Barisan dan aritmatikanya itu dibunyikan di mana ini? Pentingnya computational thinking dalam pembelajaran barisan dan aritmatika. Kalau banyak ketemu 1.000 kok sini, tambah 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 itu kan gambarnya kan itu kan. Oh iya, Ibu. Heru lupa mencantumkannya. Berarti itu urutannya setelah menjelaskan pentingnya computational thinking, terus data yang mendukung kalau computational thinking rendah, setelahnya ya, Bu. Berarti kaitan computational thinking sama materi barisan dan deret tadi. Bisa jadi atau dalam pembelajaran barisan dan deret itu butuh kemampuan computational thinking, misalnya seperti itu. Jadi diawali dari masalah atau pentingnya pembelajaran barisan dan aritmatika tadi.
dan kaitannya dengan kemampuan computational thinking siswa. Bisa. Ya. Kemudian solusinya adalah dengan mengembangkan ELKPD. Nah, kenapa harus ELKPD disebutkan nggak solusinya? Kenapa harus pakai ELKPD? Untuk bisa mengatasi masalah itu, maka butuh didukung melalui apa? Seperti itu. Ada nggak kalimatnya itu? Oh, belum ada, Ibu. Nah, tidak ada di situ ya. Jadi ditambahkan dulu bahwa Heru mau memberikan solusi dengan mengembangkan LKPD. Tentu diawali dengan pernyataan bahwa untuk bisa membantu mengatasi masalah itu bisa didukung dengan penggunaan media yang sesuai ya, untuk membantu computational thinking. Ada nggak penelitian yang menyebutkan bahwa ELKPD itu adalah pilihan untuk bisa membantu pengembangan computational thinking siswa itu sendiri? Bukan. Ada, Bu, di sini. Nah, Sudah harus cantumkan. Tapi oke. yang kalimat minta Ibu itu belum ada. Ya, jadi harus dibuatkan dulu seperti pengantar seperti itu ya. Pengantar sebelum kita menyatakan solusi yang mau kita fokus lakukan. Gitu. Kemudian di penelitian terdahulu tentang pengembangan LKPD sudah dilakukan oleh siapa saja? Sudah dilakukan oleh siapa saja? Jadi harus disebutkan bahwa ada penelitian si A mengembangkan LKPD untuk kebutuhan apa, B mengembangkan LKPD untuk kebutuhan apa, atau pada materi apa. Kalau kalau tidak sama sebutkan materinya apa. Terus disebutkan posisi kita itu berbeda dengan penelitian dengan menghubungkan kata sambung namun gitu ya, namun penelitian pengembangan LKPD untuk kebutuhan computational thinking siswa pada pembelajaran barisan dan aritmatik belum pernah ada. Jadi dibunyikan novelty dari penelitian seperti itu. Baru ya. Oke, Ibu. Kemudian di bab 2 rumusan masalah dulu. Rumusan Rumusan masalahnya tidak masalah. salah. Bagaimana mengembangkan? Nah, bagaimana mengembangkan ini kan jawabannya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah mengembangkan LKPD kan sudah ada. Tahapannya pertama apa, dua apa. Harusnya rumusan masalah itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita mengolah data. Jadi biasanya pengembangan itu kita mau mencari karakteristik LKPD yang valid, praktis, dan punya efek potensial. Nah, untuk tahu jawaban apa karakteristiknya harus mengolah data dulu. Karena dari teori tidak ada disebutkan. Yang ada di teori itu langkah-langkah pengembangannya kan? Nah, seperti itu. Jadi rumusan masalahnya belum tepat. Untuk pengembangan, biasanya yang ditanyakan adalah apa karakteristik produk yang dikembangkan itu sehingga dia valid, praktis, dan punya efek potensial. Sehingga tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik produk yang valid, praktis tadi. Ya, Berarti untuk rumusan masalahnya ini diubah untuk ke karakteristik LKPD yang valid dan praktis ya, Ibu, terkait computational thinking ini. iya. Biasanya itu penelitian pengembangan itu mencari tahu karakteristik produk yang valid, praktis, dan punya efek potensial. Baik, Ya Ibu. kan? Lalu manfaat penelitian ini adalah manfaat yang diperoleh oleh orang lain, gitu ya. Bahwa dengan adanya penelitian ini bermanfaat untuk apa? Bagi orang lain. Ya.
Manfaat secara apa dia nih? Teoritis, secara praktis. Saya rasa tidak perlu untuk dibedakan ya manfaat praktis teoritisnya gitu ya. Baik, Ibu. Sebab Lalu untuk tujuannya betul ya, Ibu, untuk mengembangkan LKPD berbasis ini. bukan untuk Berarti tujuannya mengetahui karakteristik dari produk yang valid praktis tadi, mengetahui karakteristik dari LKPD berbasis computational tadi. baik, Ibu. Kemudian manfaat, kan ini kan tidak menghasilkan teori gitu ya. Jadi saya kira tidak perlu dituliskan manfaat teoritis. Karena anak S1 belum belum sampai menghasilkan teori. Dituliskan saja manfaatnya untuk kebutuhan orang lain apa, misalnya sebagai landasan penelitian terdahulu. Nah, atau landasan untuk melakukan penelitian lanjutan gitu ya dan sebagainya. Berarti untuk bagian manfaat ini buat secara umum aja ya, Bu. Nggak usah dibagi jadi teoritis sama praktis gitu kan. Tidak perlu dibuat teoritis praktis karena hasil penelitian skripsi juga tidak menghasilkan teori kan ya. Oke, sudah Baik, Heru Ibu. di bab Ya. 2. Bab 2 itu kita me- mengkaji tentang teori computational thinking ya. Wing itu yang eh, pencetus ya, Iya, pencetus Ibu. computational Pencetus thinking. computational thinking. Oke, bisa dipakai, kemudian diakhiri dengan kalimat sintesis. Sintesis. Iya, jadi computational thinking itu proses berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah melalui tahapan sistematis dengan memecahkan masalah yang kompleks menjadi masalah. Oke, jadi kalau kita mau merujuk dalam penelitian ini, kemampuan computational thinking itu yang akan diukur apa gitu ya, kemampuan siswa yang seperti apa. Ini definisinya ada ya. Lalu indikator yang digunakan dalam penelitian ini sudah disebutkan di bawah. Selain kita menyebutkan ada menurut A, menurut B, menurut C, kalau penelitian ini sendiri menggunakan indikator yang seperti apa? Maaf, Ibu, boleh diulangi maksud indikator dari computational thinking-nya ya, Bapak, gimana? Iya, kan di sini disebut ada menurut Kornas, ada 5 kemampuan Apa computational ini? thinking itu. Ada lagi disebut siapa gitu ya. Atau cuma satu. Ini Kornas ini sumber aslinya atau Kornas ini juga penelitian orang lain yang merujuk indikator orang lain. Sebab biasanya indikator itu kan sudah jadi satu kesatuan gitu ya. Kormas Iya, ya. ini merujuk punya siapa Kormas nih. Kalau yang Nah ya, dibahas kompas ini kayaknya bukan indikator, Bu, lebih ke dimensinya. Kalau indikatornya itu cuma hmm, empat, decomposition, pattern recognition, sama abstraction dan algorithm ini. ya itu pendapat siapa itu? Nggak mungkin pendapat Denis kan ya? Denis kayaknya make baik itu. Punya siapa yang tuh decomposition, pattern, abstraction, algorithm itu menurut pendapat siapa indikator itu? Sebetulnya dari Wing sendiri sih, Bu. Berarti diperbaiki lagi ya ini untuk Iya, itunya. berarti menurut Wings ya, bukan sumbernya, bukan Denis. Itu seolah-olah kita merujuk sumber utamanya si Denis, padahal Denis itu sendiri merujuk pendapat orang lain, gitu kan ya? Iya, iya, Bu. Oke, deskripsinya juga harus bisa dipahami secara operasional, gitu ya. Misalnya kalau kita mau melihat jawaban siswa, yang mana bagian dekomposisi, bagian pengenalan pola, algoritma itu harus secara detail deskripsinya ya. Kemudian materi dari aritmatika barisan ada nggak? Barisan dan deret, Ibu. Di terakhir sekali.
Ini Mana? Mm-mm. Apa alur tujuan pembelajarannya? ada dalam Hmm, bentuk tabel, Bu. ada 5 ya. Ya, ada 5 5. Apakah alur. semuanya mau dicapai atau hanya pada sampai Satu aja. tujuan tertentu? Satu kalau nggak salah yang Heru pikir yang diambil itu cuman untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Oh, jadi isian dari ELKPD itu adalah untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Iya, Ibu. Oke, disebutkan di dalam penelitian itu bahwa pada penelitian ini pencapaian pembelajaran barisan aritmatika itu hanya untuk pembelajaran yang bertujuan untuk apa gitu ya. Artinya tidak semua tujuan mau dicapai dari kehendak kurikulum itu. Ya, kemudian di bagian kerangka berpikir, mana kerangka berpikirnya? Kerangka berpikir, oke, ada masalah di validitas, efektivitas. Datanya dikumpulkan melalui apa? Pengumpulan datanya ini, Bu, sebetulnya ada bingung. Ini nih maksudnya ke uji coba produk atau Hmm, validitasnya, Bu? ya, untuk bisa menguji validitas tuh pakai data apa dia? Mau memperlihatkan dia valid itu kita pakai data apa? LKPD-nya itu ada lembar validasi seperti itu kan ya. Mau lihat kepraktisan bagaimana kita tahu dia praktis atau tidak. Pada saat kita uji coba ada yang kita gunakan instrumennya yaitu observasi atau wawancara menanyakan kepada peserta didiknya apakah ada kesulitan tidak menggunakan ELKPD seperti itu kan ya. Nah, jadi maksud dari bagian metode yang digunakan itu termasuk instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data di sini. Jadi bagian kerangka berpikir tentu kita akan menampilkan informasi bagaimana data itu dikumpulkan. Nah, ini belum muncul. Tujuan akhirnya di bagian akhirnya itu muara akhirnya adalah LKPD yang valid, praktis dan punya efek potensial. Jadi bagian akhir itu menunjukkan kondisi hasil dari penelitian itu sendiri, yaitu berupa produk ELKPD yang sudah valid, praktis, dan punya efek potensial dalam hal mendukung computational thinking siswa pada materi barisan dan aritmatika, misalnya seperti itu. Ya. Lalu bagian metode disebutkan tipe R&D. R&D pakai apa? Mode pengembangan ADI. Nah, di setiap tahapan pengembangan ADI itu, apakah sudah disebutkan di tahapan analisis secara spesifik yang dilakukan Heru nantinya apa? Di mana informasinya? Nah, Ada tahapan di ini. langkah-langkah Oke, penelitian, Bu. tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan sisi dalam memahami materi bahasa Indonesia, analisis melakukan wawancara dan observasi pada guru untuk mengetahui kebutuhan media pembelajaran yang tepat. Lah, kan media pembelajaran yang tepatnya itu kan ELKPD, katanya. Untuk ngapa lagi? Untuk mengetahui kebutuhan media pembelajaran yang tepat. Kan sudah tahu ininya bakal ELKPD kan? Kalau misalkan hasil analisisnya ternyata tidak ada mengarah kepada ELKPD, berarti mau ngembangkan yang lain berarti. Oh, berarti di bagian analisisnya ini lebih ke
kesulitan siswa di materinya ya Bu, bukan ke medianya. Kayaknya ini harus salah salah ketik kemarin. Iya, kebutuhannya apa? Jadi ELKPD itu sebagai solusi yang mau kita kembangkan. Jadi analisis di sini adalah analisis kebutuhan siswanya. Butuh apa sih? Iya, sebenarnya dari hasil analisis ini jatuhnya juga solusinya belum tentu ke LLKPD sebenarnya. Kalau kita mau menganalisis dari awal gitu ya, kebutuhan siswanya. Kemudian di tahapan desain. Nah, antara tahapan analisis dan desain ini kan agak jomplang gitu ya. Pertama, mau menganalisis media pembelajaran apa yang tepat. Sementara di tahapan desain sudah kita tentukan bahwa mau desain ELKPD. Di mana tadi hasil analisis tidak merujuk kepada butuh ELKPD. Tentu di tahapan desain tidak cocok, gitu kan ya. Hmm. Terus pada tahap desain ini, desain awal dibuat, desain berbagai penentuan materi. Bahkan materinya sudah ada, tidak perlu ditentukan lagi kan. Nah ini yang saya bilang masih umum gitu ya. Jadi langsung ke eksekusi bahwa desain LKPD itu memuat materi apa gitu kan ya. Oh, Strukturnya. berarti bukan dijelasin secara umum ya Bu. Iya kan Jadi sudah di langsung baik. Iya kan sudah kita bahas, pernah dibahas ini pertemuan sebelumnya. Baik itu proposal deskriptif, eksperimen, atau pengembangan, di tahapan penelitian ini sudah spesifik kepada operasional kita pada saat mau meneliti nanti. Sudah secara rinci gitu ya, aktivitas yang akan dilakukan peneliti pada saat dia mau mengambil data. Jadi tidak cerita secara umum. Jadi tidak ada kata mau menentukan materi, kan sudah ditentukan materinya. Mau menganalisis media apa yang cocok, kan mau sudah diputuskan mau mengembangkan LKPD itu kan berarti tidak sesuai dengan tahapan-tahapan bagaimana kita mau mengembangkan LKPD itu. Gitu ya. Iya Ibu. Oke, kemudian di pengembangan, mencakup pembuatan pengembangan berdasarkan desain, ahli materi, ahli media. Karena LKPD ini sudah berbasis computational thinking, maka dia perlu untuk divalidasi oleh ahli dari computational thinking. Ini masih umum juga, Heru. Ahli materi, ahli Oh, media, kan itu kan peruntukannya sudah untuk ke LKPD, kebutuhan computational thinking. Jadi ahli yang diundang itu adalah ahli yang berkaitan dengan kepakaran computational thinking, gitu ya, yang juga memahami tentang pembelajaran aritmatika dan barisan dan aritmatika seperti itu. Ya, ya jadi sudah lebih spesifik. Ini belum gitu ya, pengembangan juga belum. Implementasi materi barisan dan aritmatika itu di kelas 11. apa Bu? Materi barisan dan aritmatika itu di kelas 11. Iya Ibu. Kelas 11 ya, berarti diuji cobakan untuk siswa kelas 11. Pada tahap ini siswa menggunakan Ini ELKPD masih umum. ya dalam kegiatan belajar mengajar, dalam kegiatan materi apa, pembelajaran materi apa gitu ya. Guru mengamati apa? Mengamati computational thinking siswa itu sendiri kan ya. Kemudian apa evaluasi keefektifan meningkatkan data diperoleh hasil belajar. Nah, nanti tes juga harus memuat soal-soal computational thinking. Kalau datanya itu diperoleh dari tes hasil belajar, karena hasil belajar itu masih umum gitu ya. Masih umum, apakah dia mempelajari konsep dari barisan atau apa yang pastinya harus memuat computational thinking. Nah, di sini berarti sudah distatekan bahwa instrumennya adalah tes. Ada tes, ada angket gitu ya. Nah, angket itu untuk apa nanti? Untuk data apa? Ya, seperti itu.
Jadi teknik pengumpulan datanya itu dipilih berdasarkan dari mau mengumpulkan jawaban seperti apa. Misalnya tadi ELKPD-nya valid, berarti data itu dikumpulkan lewat lembar validasi. Untuk tahu ELKPD praktis, berarti datanya mau dikumpulkan lewat apa? Observasi kah, wawancara kah, angket kah? Itu semua tergantung peneliti. Untuk melihat efek potensial, mau dari mana? Data tes. Berarti data tes harus memuat bagaimana mengukur kemampuan computational thinking siswa. Jadi pemilihan instrumen itu bukan karena membaca skripsi kakak tingkat ya, tetapi memang itu dipilih berdasarkan kebutuhan dari penelitian. Baik, Ibu. Itu udah sampai di situ. Jadi kalau menggunakan pengumpulan data LKPD-nya adalah em, lembar validasi, wawancara, tes, analisisnya juga harus disebutkan ya. Analisis data validasi itu seperti apa, analisis data tes seperti apa, analisis atau wawancaranya seperti apa. Begitu. Setidaknya juga sudah tahu ya bagaimana untuk LKPD yang cocok untuk computational thinking. Ada draft awal atau prototipe awal dari LKPD-nya. Setidaknya. Kalau ada contoh dari penelitian lain ya dijadikan sebagai bentuk apa inspirasi awal lah ya nanti dimodifikasi seperti itu. Ya ya. Ibu, siap, Bu. Oke. Dan instrumen juga perlu untuk disiapkan instrumen lembar validasi, observasi, tes dari eh, materi barisan aritmetika yang memang mengukur computational thinking itu juga disiapkan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Heru mau tanya lagi, Bu. Ya, Berarti yang ini kan kata Ibu tadi, ini kan ada tes hasil belajar yang diubah ke tes computational thinking itu berarti di luar dari LKPD, Bu. Maksudnya tesnya itu iya, tesnya setelah mereka gunain LKPD, dites pakai betul. soal pakai kemampuan computational thinking tadi. Iya, betul. Iya. Terus ELKPD-nya bukan berisi soal-soal ya, namanya Tapi lembar panduan kan, kerja. Bu. Lembar kerja itu berarti aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa, tidak identik dengan soal. Iya, Panduan. namanya tetap soal, namanya itu. Ah, 500. Eh, itu di kasus itu, kalau dia nggak bisa ngetik lagi, baik, Ibu. 500 katanya. Dia cuma 500 kata, iya, di aplikasi itu sebenarnya. Ada lagi? Selagi dia masih bisa ngetik, masih dia. Kalau sudah top, dia bisa lagi ngetik, nah 500. Dah oh, hitungnya, oh, itu masalahnya. Iya. Hmm. Hujan kalau baca poin balik. Token, token, sebentar. Nah, kan, token. Hasil tidak sesuai. Kenapa ya?
Bu, izin bertanya, Bu. Bentar. Ini pengen nggak baca tuh kalau baca sampai kelebihan titik. Apa maksud? Kalau baca kelebihan titik, iya berarti. Kan sering kau jari saya berat itunya apa sering kali ini cuma sekatan. Iya sebenarnya. Lagi tinggal ngetik lagi. Atau kau tuliskan terus tinggal berikan tinggal ngetik aja. Dan pikir lagi. Iya. Sebenarnya bisa lah dia setiap kali. Ya, apa yang nak ditanya kan? Ini enggak ini betul. Kasus. Bu, jadi Thomas tuh kan pengen membuat media pembelajaran berbasis augmented reality, Bu ya. Dan itu Thomas tuh rencananya pengen bikin media pembelajaran sendiri, Bu, yang belum pernah dibuat peneliti sebelumnya. Itu kira-kira untuk memvalidasi apakah aplikasinya itu bisa digunakan atau tidak, itu perlu lembar ini nggak, Bu? Validasi dari ahli nggak, Bu? Iya, perlu. Perlu ya? Oh, Perlu, karena kita kan mau menyatakan bahwa media kita itu sudah valid, gitu kan ya. Nah, siapa yang mau menyatakan bahwa sudah valid? Tentu pakar. Makanya perlu untuk menyebutkan lembar validasi di dalam penelitian itu. Karena tadi mau menyatakan media yang kita kembangkan itu valid. Gitu. Macam diskusi apa? Ya, enggak kata macam kau ingat ni. Siapa orangnya? Tentang ni apa tadi? Ada lagi? Wah, nah, jam 2:30 Pak ya. Cepet nian. Silakan kalau ada lagi pertanyaan terkait proposal penelitian pengembangan. Bisa dipahami tidak dari apa yang sudah kita bedah proposal punya Heru tadi? Bagaimana cara milih kumpulan datanya di penelitian pengembangan itu baiknya kita pakai instrumen apa baik? Cak mana? Nanyolah, hari ini terakhir kamu kuliah. Minggu depan sudah ujian gitu. Nanyolah. Ini yang tidak nanyo ini lah paham apa tidak paham sama sekali. Kalau belum paham itu nah payah nak benerinya udah tahu ibu nak bantunya cak mana? Izin bertanya, Bu. Iya, Amalia. Minggu depan kan sudah apa prestasi ya, Bu. Nah, itu kan kami harus menunjukkan juga instrumen yang kami buat. Nah, itu tuh ditunjukkannya itu di dalam PPT itu juga atau kami pisahkan di file yang lain aja? Di lampiran proposal. Jadi yang dikumpulkan itu adalah proposal berikut draft instrumen, gitu ya. Itu yang akan menjadi paket penilaian UAS. Jadi pada saat kalian presentasi, kami baca proposalnya. Cak itu. Bisa dipahami? Iya, Bu. Kemudian untuk Oke. pilihan itunya kami tetap pilih salah satu kan. Ya, pilih salah satu yang mana yang sesuai untuk skripsi saudara. Kira-kira yang mau skripsi kah? Tapi kalau menurut saya lebih banyak mahasiswa S1 sekarang penelitiannya deskriptif gitu ya. Sebab kalau pengembangan itu sudah di level S2 dan S3 walaupun bisa dilakukan. Tapi ya itu tadi secara
kepatatan kalau menurut saya untuk level S1 skripsinya kurang lebih bagusnya sifatnya yang baru belajar ya, misalnya mau mendeskripsikan kemampuan saja seperti itu. Nah, ilmu tentang proposal pengembangan nanti tinggal dipanggil lagi ketika misalnya kalian mau ngambil S2 gitu ya. Baik, Ya, ada lagi? Putri Putri izin Mm-mm. bertanya. Ya, Put. Kan di yang Putri buat itu mengembangkan LKPD kan, instrumennya itu instrumen validasi, instrumen yang efektif kayak gitu untuk lihat efektifan. Nah itu, eh, instrumennya tetap dicantumkan ke proposal nanti atau bagaimana? Iyalah, kan pengumpulan datanya lewat apa? Lembar validasi, apalagi observasi, apalagi tes. Itu disebutkan di bagian bab 3, teknik pengumpulan datanya. Nah, itu ada alasan kenapa pilih lembar validasi, kenapa pilih observasi, kenapa pilih tes. Itu ada alasannya untuk mengumpulkan data seperti apa. Data itu kan kita kumpulkan untuk mencari jawaban. Nah, jawaban atas pertanyaan yang seperti apa? Makanya harus paham rumusan masalah penelitian, gitu ya, supaya kita tahu jenis data yang mau kita kumpulkan. Kalau kita sudah tahu data apa yang mau kita kumpulkan, ya tentu kita memilih instrumen yang sesuai tadi. Nah, instrumen itu dibunyikan di bagian pengumpulan data. Ya, pengumpulan datanya lewat apa? Oke. Ini apa ini? Bisa dipahami nggak? Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Tinggal perbaikan kalau misalnya ada yang sesuai ya. Kayak punya Heru itu kan masih ada yang belum sesuai gitu ya. Ada yang belum dimunculkan, ada yang belum dijelaskan gitu ya. Nah, pada saat minggu depan tidak ada lagi Mak Manu ini, Mak Manu ini mau pakai ini boleh tidak Bu? Tidak lagi ada pertanyaan seperti itu ya. Langsung eksekusi, presentasi, nilai. Ya, masih ada pertanyaan? Saya tidak ketik ya. Kalau tidak ketik, jadilah berarti kuliah kita. Silakan saudara benerin proposalnya, submit gitu ya untuk dinilai pada saat ujian akhir semester itu minggu depan sudah dinilai. Siapa be yang maju kita acak aja. Jadi tidak ada jaminannya yang maju minggu depan itu yang absennya nomor 1. Tidak, ya kita acak lagi, ibu acak siapa yang keluar itu presentasi. Jadi minggu depan itu sudah siap semua untuk presentasi. Oke, Insya Allah minggu depan itu kita ketemu di kelas. Demikian ya. Oke, cukup. Cukup ya. Silakan saudara lanjutkan perbaikan proposalnya. Kita ketemu minggu depan dalam suasana ujian. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Benar ya buat proposalnya ya. Kalau udah benar, yo nilainya udah benar juga berarti. Oke, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kuasai proposalnya ya pada presentasi minggu depan. Izin ya.